Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal hal yang paling banyak dikeluhin sama mahasiswa, yaitu kualitas dan juga kuantitas jam tidur. Nah, kenalin aku Hanipil dan teman aku Joli. Oke, di sini kita udah mengundang dua mahasiswa nih yang jam tidurnya terpengaruh dan tidak terpengaruh, betul nggak Jel? Betul banget. Ya. Yang pertama boleh dikenalin dari yang mana dulu ya? Oke, Yang dia dulu. dulu boleh. Ya, halo semuanya, kenalin nama gue Dika, gue dari FEB Angkatan 21. Kalian boleh panggil gue Dicut. Dan gue termasuk yang terdampak dalam kualitas jam tidur. Oke, halo, kenalin gue Salma, biasa dipanggil Bongbong. Gue dari FF20, kalau gue jam tidurnya enggak Terpengaruh ya? Iya, enggak terpengaruh Edi. Oke. Gue aman. Oke, tadi kan udah dibilang nih kalau misalnya ternyata si Bongbong di sini itu yang tidak mungkin terdampak ya dua-duanya, cuman versi positif dan versi negatif. Betul. Ini emang Betul. negatif buat Aulia ya. Bercanda. Nah, kalau Bongbong kenapa sih bisa terdampaknya tuh versi yang positif gitu? Gue kesibukan gue tuh cuman bener-bener kuliah aja dengan tugas-tugasnya yang seabrek itu. Jadi kalau misalnya gue bergadang tuh karena tugas-tugas gue yang banyak. Kalau misalnya gue bisa handle tugas-tugas gue ya berarti tidur gue aman gitu. Long story sih. Wih, Gimana Jadi- Selalu apa? Cerita dulu, oke. Selain akademik juga, gue pun aktif di salah satu organisasi mahasiswa di lingkup FEB. Terus selain itu juga, gue mengambil posisi menjadi asisten dosen, yang mana cukup banyak pekerjaan yang memang harus gue lakukan. Dan jatuhnya jam tidur gue yang gue korbankan. Nih, menurut gua tidur 3 sampai 4 jam itu cukup. Lebih dari itu sama aja waktu gua terbuang sia-sia. Oke, Bongil nggak setuju dan balik. Oke, udah. Dan Dikcut setuju. Soalnya gue kan biasanya tidur jam setengah 11, jam 11 terus Ya, gue bangun oke. setengah 6 kan. Nah, itu menurut gue cukup karena kalau misalnya kurang dari itu gue tuh aktivitas gue dalam sehari itu tuh gue suka ngantuk-ngantukan. Betul. Tapi kalau misalnya ya sekali dua kali ya oke aman. Tapi kalau misalnya berkelanjutan tuh kayak gue kadang kelas suka ngantuk, Ya, terus betul. misalnya lagi diam udah gak ngapa-ngapain lagi mau belajar tiba-tiba Iya, ketiduran. betul sih. Jadi kalau gue Kalau gue bukan berarti setuju ya, tapi yang gue lakukan akhir-akhir ini kayak gitu. Jadi kayak gue akhir-akhir ini tidur jam 3 atau jam 2. Hal itu tuh kenapa gue lakukan ya, selain tadi banyak yang gue kerjakan, jam produktivitas gue tuh di jam segitu gitu. Berarti lu menganggap apakah tidur itu sebagai sesuatu yang menurut lu sia-sia? Dibilang sia-sia enggak, karena kan namanya tubuh perlu istirahat. Betul. Kalau gimana pun juga, walaupun otak kita, wah kita harus kerja, tapi tubuh kita kan nggak bisa dinaik. Kalau tidur kurang dari 8 jam, besoknya badan gue jadi nggak fit dan gue merasa nggak produktif. True or false? 1, 2, 3. Selama ini walaupun tidur gue cuma 3-4 jam, gue masih bisa produktif. Karena balik lagi, gue ini tipikal orang yang memang selalu fokus, tapi setelah itu baru gue kehilangan fokus. Ketika udah mengerjakan suatu hal, ketika udah selesai. Oke. Jadi Gitu ya? jadi menurut lo walaupun lo tidur kurang dari 8 jam, lo tuh tetap produktif dan badan lo tetap fit-fit aja? Iya, untuk short time mungkin kayak gitu. Oh. Untuk long time-nya mungkin gue belum tahu. kalau kita nih, karena kita merasakan ya kalau misalnya OSCE kan kita tidurnya bentar ya, karena kita harus Udah tidur ngapalin ya? yang super banyak itu. Kalau misalnya kayak gitu sih, gue gak apa ya besoknya, karena kadang kalau OSCE itu kita ngantuk tapi kita gak bisa tidur. Kalau gue tuh kayak harus udah hafal banget, Iya udah sih. oke, baru gue oke bisa tidur. Tapi sama tidur gue kadang suka mimpi kayak OSCE, Iya, OSCE, iya OSCE. banget, iya bener-bener gitu. Waktu itu gue pernah tuh, waktu itu belum selesai belajar, tapi karena gue ngantuk, gue tidurin gitu kan. Nah, waktu tidur, gue tuh mimpi, gue tuh belajar. Tapi halamannya gak bisa dibalik. Bener kan, lucu banget. Makanya jangan sampai kayak gitu, karena gue lebih memilih Tapi gue untuk pernah tidak tidur. Tapi gue juga pernah mimpi Iya. OSCE. Lo tau gak, gue mimpi telat bangun OSCE. Dan itu beneran besoknya mau OSCE. Jadi gue kayak bener-bener hampir mau nangis gitu, kayak bangun OSCE. Gue telat OSCE. Enggak. Ternyata kayak lo masih sore. Ternyata gue tidak siap. Goblok. Ternyata emang kalau misalnya dampak dari pola tidur yang kurang baik, tidur kurang dari 8 jam, biasanya itu akan mempengaruhi konsentrasi kita gitu, dimana nanti akan berdampak pada tingkat kewaspadaan kita, perhatian kita, dan juga cara kita memecahkan masalah Ini gitu. kayaknya berlaku kalau misalnya, mungkin kalau di kita kali ya, karena kita tipe yang bisa begadang juga, terus Betul. tipe yang bisa tidur 3-4 jam juga kalau misalnya ujian. Mungkin ini berlaku kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal tersebut tuh kayak semingguan Iya. Ya, full seluruh itu kayak kan. gitu. Tapi betul, kalau misalnya gitu ya. sehari 2 hari tuh kayak masih baru oke mungkin gitu. ya. Ini lumayan apa ya, relate sama gua karena di sini ada dampaknya berat badan meningkat. Nah, kalian kerasa nggak sih biasanya kalau misalnya malam-malam nih kalian begadang gitu ya, entah itu ngerjain tugas atau misalnya sekedar nonton film, kalian tuh kayak tiba-tiba lapar gitu loh, kayak Iya. pengen deh nyemil sesuatu kayak gitu, iya kan, bener kan? Ini nih, kita bakal nyemil sesuatu. Ini gambarannya. Iya, itu karena ternyata hormon leptin kita itu menurun dan hormon
grelinnya itu meningkat. Jadi nafsu makan kita tuh bakal meningkat gitu ketika malam hari. Kalau misalnya berlanjut terus-terusan, kita bisa kena diabetes. Oke, yang selanjutnya juga ada gampang sakit, karena ketika kita tidur itu kan harusnya badan kita itu istirahat ya, organ kita istirahat. Dan di situ ada satu proses ketika si proteinnya itu jadi diolah dan kita jadinya memperbarui sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, tapi karena kita nggak tidur, dipaksa buat bekerja padahal dia harusnya istirahat. Jadinya badan kita mudah sakit kayak gitu. Dan yang terakhir itu kita jadi gampang stres teman-teman, karena kurang tidur itu biasanya berdampak ke perubahan suasana hati sama kesabaran kita. Kayak kalian sadar nggak sih kalau misalnya kalian begadang gitu ya sebelumnya, terus kayak besoknya ketika kalian ketemu sama orang kayak semua orang tuh nyebelin gitu loh. Oke, next ya. True or false? Gue selalu cek atau main HP sebelum tidur. 1, 2, 3. Wow. Kalian suka buka TikTok gak sih? Iya banget. Kayak kalau udah beres nih aktivitas seharian, terus kita buka TikTok, scroll terus ntar ngantuk sendiri gitu loh. Aku tuh buka HP karena emang butuh hiburan. Iya, karena kan Hiburan. biasanya nugas, Capek terus ya, belajar capek. harian, Remote gitu, Iya, nonton terus video. kayak ya hahihi gitu. Jadinya TikTok yang nonton kita. Betul. Dan bahkan gue sempat beberapa kali kena case, gue sering nge-share video yang gak jelas itu ke pencet share, tapi gue tuh gak sadar gue udah nge-share video itu ke teman-teman gue Serem yang ada banget, di ya. TikTok. Nah pas bangun-bangun mereka ada yang nge-PC gue apa nih? Gue paling sendiri mana gak bisa di-answer kan. Kemarin juga gitu, ada yang kayak gitu, malah sampai ada yang dia kayaknya lagi buka IG, story IG, terus dia ketiduran, terus dia malah live IG. Ya, aku. Terus live IG itu cuma atap doang. Oh, untung gak pas ke muka dia gitu kan, biasanya kalau main sambil miring gitu kan Oh. begini. Kayak dia lama-lama Kayak dia kayak perform suara ngoroknya dia kali. Oke. TikTok juga. Kalau gue biasanya kalau misalnya sebelum tidur itu biasanya Berdoa. ngeliatin. Pasti dong, pasti. Masa nggak berdoa? Apa adanya. Aduh, jadi tes keagamaan gitu ya. Oke, biasanya gue tuh kalau misalnya bener-bener gak bisa tidur, gue tuh ngedengerin suara hujan atau mungkin suara air mengalir, paham gak sih? Karena itu menurut gue kayak relaxing banget gitu. Gue dengerin lagu biasanya. Tapi kalau misalnya 30-50% gue udah merasa ngantuk nih, jadi kayak yaudah gue matiin HP gue, tapi gue setel lagu gitu loh. Di Spotify itu tuh kita bisa nge-set timer buat lagunya. Wah. Bisa. Nanti kita terapin bareng-bareng Iya. Ya dibanding ngeliat HP nggak sih? Kalau misalnya buat cek HP sebelum tidur, bukan cek sih, lebih kayak main HP ya sebelum tidur itu tuh emang ternyata guys dari jurnal yang gue baca itu ngebuat kita tidur jadi lebih lama. Karena iya? emang, jadi karena emang kan HP itu lo, ntar deh, sebelum itu lo tuh tidur nyalain lampu, matiin lampu. Matiin. Gue juga matiin. Nah biasanya kan kita tuh tidur itu matiin lampu. Nah HP itu ngeluarin cahaya kan. Nah cahaya itu ternyata ngebuat kita tetap terjaga. Dan itu tuh lebih lama daripada seharusnya. Ada yang namanya tuh irama sirkadian atau jam biologis lo. Biasanya lo tidur tuh jam kayak jam 9 kayak gitu. Itu tuh bisa berantakan kalau lo terus-terus lihat HP sebelum tidur. Gue punya ritual atau kebiasaan tersendiri yang gue lakuin sebelum tidur. Bener atau enggak? Boleh. 1, 2, 3. Bener semua. Oke. Dari tadi kalian nyontek kali ya sama mulu jawabannya. Telepati. Oke. Selain TikTok tadi ya, Oke, selain boleh. nonton TikTok tadi ya paling dengerin lagu sih itu. Benar-benar ritual yang bisa bikin gue relax. Jadi dan lagunya pun bukan kayak lagu pop, jazz, lagu BMTH, Oke. sampai nggak telepon phone itu bukan. Tapi kayak lagu dari Mozart, Mozart teman-teman. dari Mozart, dari Chopin. Oh lagu klasik ya? Iya, lagu klasik yang memang Mahal ya lagunya. klasik ya, itu Taste-nya mahal. taste-nya tuh susah. Itu gue punya kebiasaan unik dimana gue harus cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur, tapi gue tuh udah harus nyampe di kasur kalau misalnya kaki gue masih lembab. Jadi kayak pas lo masuk, lo naik ke kasur tuh emang masih basah. Jadi lo ngerasa masih kayak, masih bersih gitu, masih dilindungi oleh air gitu. Dan gue kalau misalnya nih ada misalnya HP gue atau misalnya barang yang ketinggalan gitu, dan gue harus turunin kaki ke lantai, gue bakal cuci kaki lagi karena kayak gue merasa kotor dan bakal mimpi buruk gitu loh. Oke. Kalau gitu yang terakhir nih yang paling spesial, kalau bungil apa sih ritualnya? Apa sih bohong? Kami itu yang Bongil All eyes ya, all eyes. Oke, kalau lu kan harus kaki lu basah kan. Iya. Kalau gue harus udah bersih itu, jadi cuci muka, sikat Bohong gigi. kali. Enggak, gue bener. Oh, bener. Nah, itu Bisa. partnya. Itu part pertamanya. Step by step Nah, udah udah bersih, udah kering nih. Kalau gue harus kering, best part baru gue VC ayam. Itu sih ritualnya. Aduh, Susah sih. susah. Oke, true or false? Enggak deh, nggak ingat true or Bener. false. Oke, kirain. Gak perlu nyiapin gambar lagi ya ini. Oke, yang ini gue mau tahu sih, lebih ke kita berdua mau tahu ada nggak sih tips and tricks tidur ala kalian? Kalau tips and trick lebih ke
gua 30 menit atau 45 menit itu benar-benar gak boleh megang HP. Ya, biar nggak salah share video TikTok. Iya, Oke. itu bahaya sama fatal guys. Selain itu mungkin ciptakan suasana, jangan sampai overthinking lah. Jadi lo harus suggest diri lo dulu. Cuman cara menangkal overthinking ya dengan menerima kenyataan. Oh, gitu. Subhanallah. Baik. Tapi susah. Kalau kata filosofi teras, Betul. yang bisa lo kontrol tuh hanya diri lo sendiri. Jadi Setuju. ya lo lakukan apa yang menurut lo terbaik. Jadi kayak apapun itu ya lo terima dengan lapang hasilnya. Tapi ya udah. Berat ya. Berat sih emang. Walaupun cuman- berat ya, tapi kita serahkan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Asik. Kalau misalnya gue ada tugas-tugas tuh, gue usahain maksimalin di siang hari atau di waktu gue ada luang gitu loh. Jadi gak mengganggu, harusnya gue udah tidur tapi Betul. karena tugas gue belum, jadi gue nggak gitu. Jadi gue harus selesain dulu pokoknya si tugas-tugas gue. Kalau misalnya aku simpulin dari semua yang udah dipaparin, berarti intinya itu ada di manajemen waktu ya. Sebenarnya ada beberapa. Yang pertama tuh olahraga, tapi olahraganya dibuat catatan teman-teman di sore hari. Kenapa? Jadi kalau misalnya olahraga di sore hari tuh lo jadi capek badannya Betul, gitu loh. Beda kalau misalnya di pagi hari dan lo masih harus kegiatan-kegiatan Ya. lain. Ngantuk ya jadi waktu. Nah, terus mengurangi gadget di malam hari. Ini yang unik sih sebenarnya, ternyata lo bisa ngelakuin rendam kaki pakai air hangat ya, atau air yang agak hangat gitu deh pokoknya. Kenapa? Karena ternyata si pembuluh darah kita tuh bisa vasodilator. Jadi aliran darah kita tuh bisa lancar. Lo nggak vasodilator? Enggak. Apa tuh bohong? Pembuluh darahnya melebar. Keren. Iya itu, jadi pembuluh darahnya itu melebar dan aliran darahnya itu bisa lancar. Nah ternyata dengan aliran darahnya yang lancar itu bisa ngurangin beberapa penyakit. Nah terus dari memperlancar peredaran darah juga ternyata bisa ngurangin depresi secara nggak langsung. Jadi karena lo merasa rileks dengan adanya air hangat itu. Nah yang terakhir ada penggunaan aromaterapi. Nah jadi wangi lavender itu di beberapa penelitian tuh dibilang kalau misalnya emang bisa merilekskan. Sebenarnya ya wangi-wangi apapun itu lebih ke elunya sih. Elunya tuh suka, bisa nggak dengerin ini? Bilangin kok, yang lavender itu Nah, bisa nextnya, suka. nextnya. Nah, sampai di titik situ. Gue bilangin cuma. Tapi sebenarnya balik lagi ke lu sukanya wangi-wangi apa. Ya. Misalnya lu suka wangi vanilla, dan bahkan tuh sekarang udah ada yang kayak lu bisa nyemprotin di Bantal. bantal. Itu yang aku lakuin. Oh, lu pakai yang kayak gitu yang di spray di Iya, bantal, betul. di selimut kayak gitu. Kalau gue lebih ke lilin. Ah. Jadi kayak cuma itu enak. setengah jam, sejam, terus gue matiin lagi, gue tiup, terus gue tidur. Happy birthday Angel. Dengan ininya Kayak gitu. Nah, jadi gue tuh setiap mau tidur ternyata ada satu yang gue biasa lakuin juga Apa buat tuh? nyari ngantuk gue. Ada yang bisa tebak nggak? Nggak. Oke, bagus. Langsung menyerah ya. Apa Ya, tuh? jadi gue harus ngebayangin sesuatu yang gue suka. Contoh. Misalnya kayak Pacar lo. pacar gue Wah, kayak gitu. Gue membayangkan kayak lu tau nggak, lu kalau mau buat film lu ada skenario-nya. Gitu ya, Betul. Karena yang itu tuh ngebuat gue jadi kayak gue suka gitu loh, kayak gue Ah, bahagia iya. gitu. Jadi gue Memberikan tidur dengan hormon nyaman. apa sih? Serotonin. Bukan. Dopamin. Dopamin. Iya, Iya, dopamin. dopamin. Emang Pisces tuh biasanya sukanya berhalusinasi sih. Iya, FYI kita berempat bisa. Pisces. Oke, mungkin karena pertanyaan kita udah habis, mungkin kita mau nanya ke satu persatu orang karena dari Dikut nih kan seorang mahasiswa kura-kura ya. Kira-kira ada nggak pesan yang mau disampaikan ke sesama kura-kura gitu? Oke, bahasa kura-kura juga. Ya, lebih bijak dalam membagi waktunya aja. Baik. Saya kapan lagi lo punya waktu istirahat ketika lo udah digempur sama kegiatan lo. Oke. Karena yang paling penting, walaupun pekerjaan itu penting, tapi tubuh lo tuh lebih penting. Cakep. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, dan yang terakhir mungkin Bongil, ada yang mau disampaikan ke sesama teman kupu-kupu? Oke, kalau dari gue berarti tetap pertahanin jam tidur kalian dan manajemen waktu kalian yang bagus itu ya. Oke. Semangat teman-teman mahasiswa karena sekarang tuh minggu-minggunya UAS gitu ya, Iya. mendekati UAS juga. Bukan jangan sampai sih, mungkin emang jam tidur kalian terganggu gitu ya, tapi jangan lupa untuk recovery lagi di liburan nanti. Iya, Betul. hibernasi. Betul, kita kembalikan lagi ritme tidurnya dan juga irama sirkadian ya. Betul. Irama sirkadian tubuh kalian gitu dari aku. Dari Angela ada yang mau disampaikan? Nah, pokoknya mempergunakan waktu tidur dengan baik lah, karena emang ternyata sebenarnya ada dampaknya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau jam tidurnya bagus atau jam tidurnya nggak bagus, kayak pola tidurnya bagus atau nggak bagus, ternyata memang ada dampaknya. Cuman bedanya dampaknya ya ke kanan atau ke kiri, plus atau minus kayak Betul. gitu. Dan itu semua sebenarnya bisa diatasi ya pakai ada caranya gitu loh. Caranya ya lu bisa milih dari tadi.
yang tadi udah kita sampaikan gitu ya. Oke, karena it's your body, it's your choice. Sebenarnya masih banyak cara-cara lainnya sih, dan betul. mungkin kalau ini konteksnya buat kita yang masih bukan yang insomnia yang parah banget gitu, jadi masih bisa mungkin pakai cara-cara yang kayak gini. Mungkin kalau misalnya yang udah parah-parah banget, ya emang harus ke Lebih dianjurkan untuk ke pihak yang lebih ahli ya. betul. Sekian aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. See you guys next time. Bye.